Halo Palkomster, kembali lagi di Palkom Tech Back to School. Jadi hari ini aku sudah ditemanin oleh satu bapak-bapak ganteng dan siswanya yang sangat cantik ini ya. Dari SMK Pembina. Boleh dong Bapak dan Arek cantik diperkenalkan namanya siapa? Mulai dari Bapak deh. Ya baik, nama saya Pak Ozi, guru di SMK Pembina 1 Palembang, mengajar matematika. Oke, matematika bro. Boleh Nadia? Nama saya Nadia Putri Larasati dari jurusan perkantoran. Oke, halo Nadia, siswa jurusan perkantoran ya. Oke, kan kita nih kan hidup di zaman teknologi yang sangat maju nih Pak. Ya, benar. Apalagi kan kalau misalnya anak-anak Gen Z kayak aku dan Nadia ini kan pasti aktif banget bersosial media, ya nggak Nat? Benar sekali. Oke, Bapak pakai sosial media apa Pak kira-kira? Saat ini sih yang saya pakai itu mungkin lebih ke Instagram, mungkin sering juga YouTube juga, mungkin itu. Facebook udah ditinggal kayaknya. Oh, Facebook sudah ditinggal. Tapi pasti banyak ya yang buat FB Pro itu ya mungkin ya. Iya, benar. Oke, kalau Nadia pakai apa? Kalau Nadia lebih ke IG dan TikTok sih Kak. IG dan TikTok. Oke. Iya. Bapak kan sebagai guru dan penggiat sosial media juga lah Pak ya, karena udah main sosial media. Bapak melihat nggak sih dari perilaku siswa-siswa misalnya di sekolah pembina atau di luaran sana gitu, ada nggak sih perilaku siswa sejak bermedia sosialnya apakah berubah atau kayak semakin sedikit kurang ajar atau gimana gitu Pak? Kalau saya lihat khususnya di sekolah ya, mungkin ada sih perilaku yang sedikit yang berubah tadi. Mungkin untuk yang siswa yang aktif mungkin jadi sesuatu yang positif bagi dia. Beda dengan yang menanggapinya secara negatif kan, mungkin yang seperti yang Mbak sampaikan tadi kan ada perubahan-perubahan perilaku, terutama lagi keseharian gitu. Ada kosakata yang mungkin kurang enak gitu kan. Ya mungkin saya harap sih lebih banyak positifnya gitu. Iya. Seharusnya Iya, begitu ya Nadia benar. ya. Kalau Nadia sendiri gimana perilaku teman-temannya nih? Kan sekarang ada tren velocity ya teman-teman ya. Apakah setiap buka sosial media, oh ya cepet-cepet berkumpul kita velocity dulu? Apakah perilakunya kayak gitu juga? Ada juga yang seperti itu Kak, ada juga yang tidak, tergantung temannya gitu Kak. Oh, kalau Nadia sendiri kira-kira sekarang lagi masa libur ya Pak ya sekolah ya. Nadia main sosial medianya pas sekolah sama pas libur seringan yang mana? Pas libur sih Kak. Pas libur. Sehari bisa berapa kali scroll? Banyak Kak. Nggak terhitung. Gitu. Nggak, tapi udah menjelajahi setiap tren yang ada sekarang. Sedikit. Udah bikin velocity juga? Udah. Berarti dia udah menjelajahi tren zaman kini. Bapak udah pernah bikin velocity? Enggak kayaknya. Enggak ya. Enggak. Pak Lebih coba. Lebih ke scroll aja. Scroll aja. Bapak FYP sosial medianya apa Pak? Maksudnya FYP? Apa yang sering Bapak tonton di sosial media? Ya lebih ke informasi-informasi. Oh, informasi sekarang. Ya. Kalau Nadia sendiri? Kalau Nadia sih mungkin banyak video konten. Itu Kak, produk-produk, produk skincare. Oh iya, benar. Terus juga velocity salah satu. Oke. Terlalu jujur ya. Terlalu jujur ya. Enggak apa-apa. Bapak tadi tatapannya dia gitu. Iya. Kamu? Oke, enggak apa-apa, Pak. Ini namanya pas masa libur ya. Nanti kalau pas udah sekolah jangan tiba-tiba velocity kamu di dalam kelas, ya enggak boleh gitu ya. Nah Pak, karena kan tadi kalau misalnya di FYP Pak Oji kan tentang informasi masa kini nih. Terus apakah media sosial ini bisa menjadi alat bantu Bapak sebagai guru terutama untuk memberikan misalnya contoh di kelas atau pembelajaran untuk siswa-siswanya gitu Pak? Iya benar. Lebihnya ke situ, maksudnya bisa jadi alat bantu kami untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak ada di buku.
bisa kami pandukan dengan media sosial tadi. Jadi Hmm. kan lebih menarik siswanya itu bisa mengikuti pelajaran secara aktif Hmm. dibanding dengan kita hanya apa namanya ceramah di depan Oh kelas. iya Jadi benar kita juga. bisa apa pakai alat itu tadi untuk pembelajaran gitu. Jadi pembelajarannya lebih fun ya. Ya benar. Benar. Kalau Nadia memakai media sosial sebagai media pembelajaran juga nggak membantu? Misalnya aku lagi cari, ini ada mata kuliah, ada tugas nih dari guru nih tentang ini, cari di sosial media gitu juga pernah. Iya Kak, pernah. Itu biasanya Nadia cari di inspirasi tentang tugas presentasi, itu ide kreatif juga, dan rumusan matematika itu kan sering ada di tugas, jadi Nadia sering cari di YouTube. Oh, di Benar, YouTube. cara-cara cepat Iya. ya gitu Cara-cara ya. cepat menghitung 1 tambah 1 gitu. Lebih efektif aja Kak. Oke. Berarti media sosial ini sangat bermanfaat untuk kita ya, sebagai siswa dan mahasiswa yang hidup di generasi teknologi. Iya. Sorry, apa? Kak, mundur dikit nggak petnya? Bocor soalnya di kamera. Segini. Enggak, boleh kasih. Segini. Enggak, biar kita dikit aja. Dari ke belakang deh, dari Maju. ke arah kakak. Tolong mic-nya diperbaiki. Ini Ke suara Nadia soalnya nggak kelihatan, nggak kedengeran. ini bapaknya agak ini sini loh. Dah. Kalau suara Pak Oji boleh Pak? Tes 1 2 3. Oke, masuk. Tik. Aman, oke. Easy lah ya, ngekatnya tadi easy ya. Saya oke. Jadi maksudnya media sosial ini bisa membantu kita ya, walaupun kayak aku juga sih sebenarnya gitu juga Pak. Kalau misalnya agak kesusahan mencari apa tuh kan, Iya. kayak apa nih, aku nggak ada pikiran buat ngerjain ini, terus bingung kan cari tutor di YouTube atau di sekarang kan search engine-nya banyak banget, mulai dari TikTok atau YouTube gitu kan udah enak banget. Jadi misalnya kayak pengen cari ini, langsung cari ke media sosial, memang sangat-sangat membantu. Tapi Bapak kalau media sosial juga misalnya kayak aku bingung nih nanti mau ngejelasin apa sama siswaku atau mau cari kegiatan yang fun, cari ide-idenya juga di sosial media Pak. Iya benar, biasanya kita suka cari referensi itu di Mhm. YouTube kan, bagaimana menjelaskan satu topik gitu kan, seperti contoh yang kubus atau yang lainnya kan. Kita cari di apa video pembelajaran kan di YouTube sekarang udah banyak kan. Iya benar. Banyak sesama guru kita saling apa namanya berbagi ilmu gitu kan. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, benar juga. Jadi tetap jadi salah satu tempat pencariannya juga ya Pak. Iya. Nah Pak, aku mau tanya nih, aku penasaran banget karena kan misalnya di tengah di SMK Pembina boleh bawa HP? Boleh. Bo- Kalau secara aturan sih nggak boleh, Ah. cuman karena kita kan sekolahnya siang, Oke. jadi untuk komunikasi ke apa namanya ke orang tua mungkin ada kelonggaran sedikit. Oke. Tapi juga kalau misalnya ada guru yang Mhm. mau apa menggunakan HP untuk belajar, ya kami persilakan gitu. Oke. Iya. Soalnya kadang kan ada berapa siswa tuh yang kalau misalnya udah dibolehkan main apa ya misalnya di sekolahnya itu kan rada nggak fokus untuk belajar. Misalnya tiba-tiba ada yang live Instagram misalnya gitu kan, ada tuh kejadian-kejadian yang di luar sana gitu kan, tiba-tiba pas gurunya lagi menjelaskan dia live Instagram. Menurut Bapak apa namanya kegiatan yang seperti itu gimana cara menanganinya misalnya terjadi di SMK Pembina? Mungkin ya beberapa kali sih ada sih kejadian seperti itu. Mungkin ya kita sebagai guru mungkin lebih aktif ya. Mungkin kenapa siswa itu seperti itu karena mungkin mereka bosan atau itu tadi dengan metode ceramah tadi kan. Oh iya. Jadi dia di belakang asik sendiri kan, kita juga asik sendiri. Nah, jadi kalau kita sih menurut saya mungkin lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran gitu. Jadi siswanya lebih fokus ke kita kan.
Jadi mungkin pakai video player gitu Iya, misalnya bener. menjelaskannya pakai animasi. Nah, kalau Nadia sendiri pernah nggak merasa kesulitan buat fokus belajar? Misalnya kalau aku ini jujur-jujuran aja ya. Kalau misalnya lagi capek ngerjain tugas kuliah nih, aduh, puyeng buka HP, terus selanjutnya nggak ngerjain tugas lagi. Itu kan berarti memang kalau kita main media sosial tuh agak sedikit mengganggu fokus kita dalam belajar. Nah, kalau Nadia gimana cara menangani hal yang seperti itu? Kalau Nadia sih lebih membatasi waktunya Kak, dengan misalnya membuka aplikasi terbatas waktu. Jadi kita tuh tahu kapan kita harus stop memegang handphone dan kapan juga waktu-waktunya gitu Kak. Oh, dia bisa memanage waktunya ya. Iya, Boleh Kak. kasih tipsnya Nadia. Ini banyak yang nggak bisa manage waktunya nih. Gimana kalau tips dari Nadia, gimana cara membagi misalnya 6 jam belajar, 6 jam main HP, balance kan? Ya, biasanya Nadia itu pakai aplikasi pembatas waktu Kak. Jadi kan ada apa namanya di setiap aplikasi WhatsApp, TikTok, itu kan ada batas waktunya berapa. Kita yang nentuin dari pengaturan gitu Kak. Gitu ya. Jadi tuh Nadia kalau misalnya itu juga Kak, Nadia jauhi HP-nya gitu. Nadia kasih orang tua atau adik biar dimainin itu Kak. Jadi Nadia fokus belajar gitu. Kalau di Gitu. rumah itu Kak, iya. Kalian yang nonton ya, tolong didengar. Jadi di pengaturan HP itu ada batas waktu main HP gitu Iya ya. Kak. Nah, kalian hidupin gitu. Nah, kalian hidupin itu batas waktu main HP. Misalnya, ada kan misalnya kayak aku habis nak mau belajar gitu. Iya. Terus scroll lupa gak belajar sampai tertidur kan. Pagiannya tadi. Iya, lupa karena dia tadi kayak yaudah aku belajar. Wah, aku hari ini mau ambis banget ya kan. Iya. Tapi ternyata main HP. Nah, aku pun baru tahu ada fitur seperti itu. Ada Kak. Ada fiturnya kayak gitu ya. Ada. Ternyata kita main HP, cuman main HP doang ya, nggak tahu fiturnya karena kayak gimana ya? Ya begitulah ya, agak sedikit sulit memang membatasi diri bermedia sosial. Kalau Bapak membatasi diri nggak untuk bermedia sosial? Bermedia sosial sih mungkin ada waktu-waktu luang saja sih, nggak ada apa namanya dibatas-batasin atau khusus ini nggak ada sih. Oh iya. Karena kan bapaknya sibuk ya. Ya bener. Mungkin kalau sudah apa pusing baru buka sedikit udah. Buka sedikit. Iya. Berarti memang bagus ini manage waktunya ya. Kadang kalau kita pusing kan apa solusinya teman-teman? Scroll. itu solusi yang benar kan. Tapi emang harus dijaga gitu ya. Jangan terlalu sering bermedia sosial. Nanti takutnya terlalu jauh ya, Pak. Benar. Nah, Pak, karena kan sebagai apa namanya guru juga nih, Pak. Iya. Dan Nadia sebagai siswa, terus Bapak nih tantangannya sebagai guru untuk siswa yang yang aktif banget bermedia sosial tuh tantangannya apa Pak kalau di sekolah? Kalau semasa pembelajaran sih nggak ada sih kalau untuk yang apa namanya terlalu aktif gitu kan. Nah kita ini susahnya itu apa namanya di luar jam sekolah mungkin yang terlalu aktif kan. Kalau untuk di sekolah mungkin guru-guru sudah bisa untuk mengantisipasi kan. Mungkin ya itu tadi kita perlu bantuan orang tua juga untuk apa kasih perhatian ke siswanya bagaimana memanage waktu tadi untuk bermain media sosial kan. Seperti itu. Jadi harus ada dukungan dari orang tua juga ya, larangan ya, maksudnya bukan dukungan tapi larangan. Jangan terlalu sering misalnya main HP kayak gitu kan. Soalnya kalau beberapa sekolah yang udah dikasih HP itu kan kadang dia main HP terus gitu kan, tidak ada rasa tanggung jawab sebagai siswanya juga gitu. Benar. Jadi tantangannya sebagai guru harus lebih memperhatikan aja ya Pak. Benar. Jangan main HP ya pas saya lagi menjelaskan. Tapi jangan, kata Pak Oji benar, jangan pakai metode ceramah kalau ngajar tuh. Benar. Nah, kalau kamu menghadapi teman yang aktif bermedia sosial, misalnya kayak ada kan teman sebangku kita misalnya kan, karena kan sekolah ngizinin bawa HP juga kan ya Pak, misalnya kayak udahlah aku mau scroll ini, aku bosen banget pelajaran Bapak ini misalnya. Terus kamu ada nggak kadang ketemu sama siswa-siswa yang kayak gitu? Kadang ketemu sih Kak, kalau kawan tuh kan pasti ada yang seperti itu, ada yang tidak juga Kak. Jadi kalau misalnya Nadia itu ketemu teman yang seperti itu ya Nadia larang kayak gitu Kak. Nadia nasihati juga sih Kak. Ya jangan ya. Ya.
stop main HP-nya gitu, Heeh. belajar, waktunya belajar, simpan HP-nya. Benar Larangan benar. seperti itu aja sih, Iya. Kak. Saling mengingati Iya, saling mengingatkan Iya benar saja, benar Kak. benar benar. Nah, karena mungkin dari keaktifan dia bermedia sosial ya Pak. Kadang kan sekarang bullying kalau di sekolah ini kan bukan yang bullying secara verbal aja, yang Iya. dijorok-jorokin gitu kan, dibully secara langsung, tapi ada yang dari bully dari apa sosial media Iya, gitu kan. benar, Kak. Nah, Bapak kalau misalnya ketemu dengan hal yang seperti itu, gimana cara menanggapi hal yang seperti itu, Pak? Memang sejak awal sih kita begitu mereka udah bergabung dengan SMK kan kita udah kasih apa namanya pengarahan dulu secara digital gimana kan supaya nanti mereka tidak terlibat di cyberbullying gitu kan. Kami juga sudah apa namanya buat seperti kontrak gitu dulu ya. Oh, Eh, ada kontraknya Benar, ya. Pak. Tanda tangan bahwa berjanji tidak akan melakukan Iya. bullying baik secara langsung maupun tadi di apa Iya. namanya Di sosial media. ya Oh. cuman itu tadi kan karena media sosial ini kan personal ya nggak bisa kita Batasi ya. iya Ya, benar benar. jadi itu tadi kembali lagi mungkin selama di sekolah mungkin kami bisa perhatikan tapi di luar jam sekolah kami perlu bantuan orang tua untuk apa namanya memperhatikan juga kan. Sebenarnya juga kami juga beri apa namanya sedikit masukan dengan guru untuk setidaknya tuh melek digital kan. Jangan sampai anak-anak itu terlalu bebas untuk menggunakan media sosial tadi. Oke. Seperti itu. Tapi pernah mengalami nggak Pak hal-hal yang kayak gitu? Misalnya ada aduan, oh Pak aku habis dibully nih sama dia nih dari komenan ini misalnya. Ya kalau secara ini sih paling sesama mereka dia tuh mengadunya kan ke guru mungkin takut nanti Iya, malah iya. tambah apa namanya Malah panjang gitu iya, ya. benar. Kita mungkin sepantas menerima laporan dari siswa Oke. gitu. Tapi pernah ada laporan gitu Ya, ya Pak. Tapi pernah. habis itu langsung ditindaki secara Ya cepat. itu tadi karena kan sudah di awal kita sudah buat perjanjian Oh, kan iya. bahwa tidak ada bullying di sekolah gitu. Itu sangat penting ya, jadi sudah tanda tangan di atas Ya. hitam dan putih ya. Kamu nggak bisa lagi ngebully anak orang ya. Tapi kalau Nadia sendiri pernah nggak misalnya ketemu dengan hal yang kayak gitu atau pernah mengalami secara langsung, misalnya bukan di lingkungan sekolah aja tapi ketika misalnya posting suatu postingan malah dihujat gitu, pernah mengalami atau pernah melihat gitu? Pernah melihat teman saja sih, Kak. Oh pernah. Ya, pernah pembulian lewat komentar gitu, Kak. Itu aja sih. Oh iya, soalnya karena kalau misalnya ngebully lewat komentar itu kan agak sedikit lebih sakit ya. Iya. Karena kayak astagfirullah aku salah apa dibully ini. Ya itu anggap aja ya teman-teman yang kalau kena cyberbullying dia tuh iri sama kamu. Jadi jangan merasa kayak apa iya aku ini sejelek ini, apa iya aku tuh sesalah ini ya kan. Iya. Karena kan enggak, dia tuh iri sebenarnya sama kamu, dia nggak bisa kayak kamu ya kan. Benar. Oke. Kalau misalnya apa namanya? Karena di banyak gempurannya media sosial yang lagi happening ini di SMK Pembina udah ada konten kreator. Misalnya kayak yang tiba-tiba halo guys, kan ini a day in my life with SMK Pembina, atau udah ada siswanya yang mulai coba-coba untuk jadi konten kreator gitu Pak. Gimana mungkin lebih Nadia lebih deh. dekat ke siswa. Ya, lebih dekat ke siswa.